Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat, karunia serta hidayahnya, sehingga kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang mulia ini dalam rangka menjawab panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian telah dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah segala macam urusan jual beli, tinggalkanlah segala macam urusan-urusan duniawi. Itu lebih baik bagi kalian jikalau kalian mengetahui. Maka semoga apa yang kita lakukan, amalan-amalan yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa kami selaku khatib dari mimbar yang mulia ini mengingatkan kepada diri kami pribadi secara khusus dan juga kepada seluruh jamaah sekalian secara umum, agar senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena orang yang paling mulia tidak dilihat dari statusnya, tidak dilihat dari hartanya, tidak dilihat daripada anak-anaknya, tapi orang yang mulia adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan menaungi mereka pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara mereka syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu pemuda yang dia senantiasa tumbuh dan berkembang di atas ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama setidak-tidaknya memiliki 2 penafsiran dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut.
Yang pertama adalah apa yang dikatakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan bahwasannya pemuda ini adalah pemuda yang dari kecil dia dididik dan berkembang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tersibukkan dirinya dengan menghambakan kepada Allah dan kebaikan-kebaikan. Dia senantiasa taat dan tumbuh dan berkembang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah apa yang dikatakan oleh Abdul Walid Al-Baji rahimahullahu taala dalam Syarah Muntaqal Muwatta Imam Malik. Beliau mengatakan bahwasannya pemuda tersebut adalah pemuda yang dominan masa mudanya diisi dengan ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan itu lebih banyak daripada kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Kemudian di akhir-akhir masa hidupnya dia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas kenapa pemuda bukan orang yang tua? Maka para ulama mereka mengatakan seperti Al-Hafidz Ibnu Rajab di dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, beliau mengatakan innas syababa da'in, sesungguhnya masa muda itu memiliki da'in lin nafs, memiliki kecenderungan jiwa ila syahawat, ya kepada syahwat-syahwat, waladzatiha al-muharramah, dan juga kelezatan dan kenikmatan-kenikmatan dunia yang terlarang. Maka masa muda memiliki kecenderungan yang sangat besar, kecenderungan jiwa yang sangat besar terhadap kelezatan dan kenikmatan-kenikmatan dunia yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman salima minha faqad salim, barang siapa yang selamat, barang siapa yang terhindar darinya, maka dia merupakan orang-orang yang selamat. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas apa usaha kita agar kita diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, hendaklah kita menjadi pemuda-pemuda yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, pemuda-pemuda yang tahu betul siapa Tuhannya, Tuhan yang menjadi pencipta langit dan bumi, yang mengatur langit dan bumi dan yang seisinya, Tuhan yang hanya dialah kita menyembah kepadanya. Oleh karena itu 7 pemuda Ashabul Kahfi, mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Mereka mengatakan dengan tegas bahwasannya Tuhan mereka adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Dan ketika kami mengkokohkan hati-hati mereka, ketika mereka berdiri dan mereka mengatakan Rabb kami adalah Rabb pemilik langit dan bumi, kita tidak akan berdoa kecuali hanya kepadanya. Jikalau demikian, kalau kita menyembah dan berdoa kepada selain Allah, laqad qulna idzan syatata, maka kita telah mengatakan perkataan yang sangat-sangat jauh daripada kebenaran. Dan mereka berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah kepada kami petunjuk yang lurus dalam urusan-urusan kami. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita semua bahwasannya mereka adalah pemuda-pemuda yang hanya menghabakan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berdoa kepada batu, bukan berdoa kepada pohon,
bukan berdoa kepada matahari, bukan berdoa kepada bulan, bukan berdoa kepada wali, bukan berdoa kepada nabi, bukan berdoa kepada kuburan. Mereka hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita menjadi pemuda-pemuda yang mengetahui bahwasanya kita adalah hamba Allah, bukan hamba dunia, bukan hamba jabatan, bukan hamba harta, bukan hamba kedudukan. Maka kita hanyalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya memberikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, agar kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita menjadi pemuda-pemuda yang semangat dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu dunia baik dan penting, tapi ada yang tidak kalah penting dan yang paling penting, yaitu ilmu agama yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat dan para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in rahimahumullah wa radhiyallahu ta'ala anhum, dan potret yang jelas ya, yang kita ambil dari mereka salah satunya adalah sosok Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau ketika umur 6 tahun didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman dia di dalam agama dan ajarkanlah dia tafsir Al-Qur'an. Maka beliau menjadi pemimpin umat Islam dalam agama ini, dalam menafsirkan Al-Qur'an, dalam akidah, dalam seluruh bidang-bidang ilmu syar'i. Maka beliau menjadi pemimpinnya berkat keberkahan doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pernah mengatakan, kana yablughuni al-hadis an rajulin minal ansar. Aku pernah diberitahu suatu hadis dari seseorang dari kalangan Ansar. Di riwayat yang lain dikatakan bahwasannya beliau adalah Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Fa'ataitu babahu fa'idha huwa qail. Maka aku pun mendatangi rumahnya dan aku berada di depan pintunya. Beliau dalam keadaan tidur qailulah sebelum zuhur. Fakarihtu an uqidhahu, dan aku tidak suka untuk membangunkan beliau. Fa'atawassadu ridai, maka aku pun menggelar surbanku. Fatasifur rih alayya at-turab, maka fatasihu ar-rih alayya bit-turab, maka angin pun berhembus mengembuskan debu-debunya kepadaku. Fayakhruj faryarani, kemudian orang ini keluar, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu keluar dan melihatku. Beliau mengatakan, ya bna ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mada hadatsa bika, apa yang terjadi kepadamu? Apa yang membuatmu keluar? Apa yang membuat kamu datang ke tempat ini? Halla arsalta ilayya fa'ataituk, kenapa engkau tidak mengirim seseorang utusan kepadaku kemudian aku akan mendatangimu? Maka beliau mengatakan, fakultu la ana ahaqqu an atik. Ya, beliau mengatakan, tidak, aku yang lebih berhak untuk mendatangi dirimu. Di riwayat yang lain, beliau menarik tali kekang tunggangan daripada salah seorang sahabat senior, yaitu Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Ya bna ammi Rasulillah, lima fa'alta hada. Zaid bin Thabit mengatakan, wahai anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau melakukan hal ini? Maka beliau mengatakan, hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina, demikianlah yang diperintahkan kepada kami untuk menghormati para ulama-ulama kami. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah, beliau mengatakan, lau adraka Ibnu Abbas asnanana ma'asyarahu minna ahad.
Kalau seandainya Ibnu Abbas seumuran dengan kami, tidak ada yang menandingi keilmuan beliau. Inilah habrul ummah, inilah lautan ilmunya umat ini, umat Islam, yaitu Abdullah bin Abbas. Beliau menghabiskan masa muda beliau dalam menuntut ilmu. Ketika para sahabat terjadi penaklukan ya, di negeri-negeri yang lain, mereka semuanya pergi dari Madinah menuju negeri-negeri tersebut, negeri-negeri yang lebih subur, negeri-negeri yang lebih indah daripada kota Madinah. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau bermulazamah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Inilah Abdullah bin Abbas yang menghabiskan waktu mudanya dalam menuntut ilmu. Maka marilah kita menjadi pemuda-pemuda yang menghabiskan waktu muda kita dalam menuntut ilmu. Jangan sampai waktu muda kita habiskan pada hal-hal yang tidak bermanfaat, yang dapat memalingkan kita daripada menuntut ilmu. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal aliyyal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usaha yang ketiga yang bisa kita gunakan agar kita mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita menjadi pemuda-pemuda yang bersemangat di dalam ibadah, pemuda-pemuda yang bersemangat dalam menunaikan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, dan bersemangat untuk menunaikan sholat-sholat sunnah, bersemangat untuk memberikan sedekah, bersemangat ya untuk berpuasa sunnah, bersemangat untuk membaca Al-Quran, bersemangat untuk berbakti kepada orang tua, bersemangat untuk berakhlak dengan akhlakul karimah, bersemangat untuk agar dirinya bermanfaat bagi orang-orang lain yang membutuhkan. Maka ini adalah pemuda yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada seorang pemuda yang mendapatkan nilai matematika ataupun fisika 100, kita katakan ini hal yang biasa. Tapi ketika ada seorang pemuda yang dia menghambakan dirinya hanya kepada Allah, mengetahui dan sadar dengan sesadar-sadarnya bahwasanya dirinya adalah hamba Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, maka kita katakan pemuda ini adalah pemuda yang hebat dan luar biasa. Dia adalah wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemuda seperti ini adalah pemuda yang insya Allah akan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Kalau hanya sekedar hebat dalam ilmu dunia, negara kita tidak kekurangan. Tapi hebat di dalam ilmu dunia dan ilmu agama dan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah pemuda-pemuda yang akan menjadi tonggak kehidupan bangsa ya di masa depan. Dia akan berguna bagi agamanya dan bangsanya, tidak menjadi orang-orang yang culas dan menjadi orang-orang koruptor di masa depan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, memang ketika kita hidup di dunia seringkali banyak tantangan-tantangan, kita akan menghadapi banyak sekali godaan-godaan. Tapi ingatlah bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala
mempersiapkan kehidupan yang baik nanti ya di akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menghambakan hanya kepadanya, yang memberikan ibadah hanya kepadanya, dan agar senantiasa kita menjadi pemuda-pemuda yang semangat dalam menuntut ilmu, pemuda-pemuda yang semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala yauma la dhilla illa dhilluh. Allahumma amin. Hala wa sallu wa sallimu ibadallah ala sadiqil amin al-bashir an-nadhir was-sirajil munir, kama qala azza min qailin alima, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat innaka 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina warzuqhum albitanata salihah tu'inuhum alal birri wat taqwa ya rabbal alamin. Allahumma dfa' 'annal bala wal waba wal mihan waz zalazil wal fitan min baladina hadza khassah wa min sairi biladil muslimina ammah ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al tullabana wa talibatina min ahlil ilm wa ahlil khair wa ahlis salah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.